hati-hati ya. Loh. Ini luka loh ya wes. Hai anak negeri dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama aku Afif Amar. Kali ini aku sedang berada di daerah Lumajang, Jawa Timur. Iku loh ini. Waduh. Beda teko lainnya soalnya lebih gede kurang. Iya, rapopo iki Bu, rapopo iki lho Bu. Terus ikuti aku yuk. Ayo, lari dan terus berlari, kobarkan semangatmu demi merah putih tercinta. Hai anak negeri dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama aku Afif Amar. Kali ini aku sedang berada di daerah Lumajang, Jawa Timur. Penasaran kan aku mau ngapain aja di kota yang terkenal dengan julukan kota pisang ini? Terus ikuti aku yuk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dengan semangat kemerdekaan yang ke-78, anak-anak Ranupani sini memperingatinya dengan kemeriahan berlomba. Nah, kali ini yaitu lomba balap kentang. Caranya harus bekerja sama. Wes kabeh iki? Siap. Yo, 1, 2, go! Walah, ayo semangat bolo-boloku. Angkut kentangnya sampai ke garis finish. Yap, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Lomba sebagai bentuk perayaan ini tak hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, tetapi juga untuk memupuk semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan masyarakat. Salah satunya nih, lomba balap kentang ini. Kentang digunakan sebagai simbol kekayaan alam. Dengan penuh semangat gotong royong, anak-anak memindahkan kentang dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Nah, kunci kemenangan dari lomba balap kentang ini, ya tentu saja kekompakan. Tim mana yang paling kompak, maka merekalah juaranya. Dengan semangat kemerdekaan yang ke-78, Jejak Anak Negeri mengucapkan Selamat Hari Merdeka Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Ranupani kita beralih ke daerah Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kali ini aku sedang mengantar Dek Dianka yang menuju kebun salak milik budenya. Wah, Cah, iki akeh banget ya salahnya. Aduh, ngapunten nggih Bu, telat Bu. Oh, sing pundi Bu yang cepet ya? Dia pengen mau. Ngapunten lagi cacang jalan-jalan ya Bu malan Bu. Waduh. Iki kita long iki, Pak. Oh, niki nggih? Iya, Nggih, iya. pundi? Yo. Tolong hati-hati ya. Ini dia nih anak negeri, kebun salak pondok milik budinya Dek Caca. Wah, banyak banget yuk buah salak yang siap panen. Wah, jadi semangat aku. Ayo Dek Caca, kita nyebar yuk cari buah salaknya biar cepet selesai. Oh iya anak negeri, buah salak ini termasuk buah yang unik. Meskipun memiliki duri dan cangkang buahnya yang seram menyerupai sisik ular, tapi nyatanya banyak orang yang mencarinya untuk dikonsumsi. Wah, di niki nggih Bu. Senam iku. Oh, ini senem. Iya. Atus melen ngoten. Iko. Wah, niki nggih Bu. Iya, iku. Oh, di niki nggih Bu. Iya. Hati lho, hati. Aduh. Ah, lah tenan, kenekan yo. Aduh. Ya apa sih? Hati-hati. Tolong iki. Kandhani hati-hati kok. Iki Bu, piye iki tanganku? Aduh Bu, iki lho Bu. Yo lak tenanan. Kalau yang tenanan. Diomongi wong tuwek iku lho kok ora percaya. Jalan. Iya, rapopo iki Bu, rapopo iki lho Bu. Hehe, maaf ya Bu, bercanda kok. Yuk Bu, sepertinya udah banyak yuk panen kita hari ini.
Wah, alhamdulillah ya, Bu. Kuatah ya ngene Bu panen tenan Ibu. Wah. Iki mergane aku Bu dadi iso akeh ngene ya. Wah, akeh to, Bu. Seneng ya, Bu ya. Iki aku oleh pisan. Waduh iki Lho iki cilik-cilik ngene. Nom iki. Ya apa sih ndak takon-takon sik nang ngembang mau. Pun. Sampeyan sing sabar, mboten napa-napa kleru ya, Bu ya. Rasa pasti rapik ya toh. Yo mari ngene. Nggih, Pun, niki tak oleh, Bu. Tenang, dimasak pokoknya ya. Oh, sing tenang ora rasa sedih. Karena aku kudune bahagia ya. Nah, nggih Pun, Bu ya. Asik. Yuk kita masak lagi. Anak negeri, jadi sebenarnya salak pondoh ini bisa dimakan secara langsung. Nah, karena Caca tadi metiknya itu salah karena masih muda. Nah, kali ini mau kita manfaatkan untuk diolah terlebih dahulu. Sembari menunggu ibunya bikin bumbu-bumbunya, ini aku mau kupas dulu. Nah. Nah, membuat oseng biasanya menggunakan bumbu yang sederhana, tapi rasanya khas masing-masing. Karena memang tiap dapur memiliki resep yang berbeda-beda. Kalau aku sih, jadi inget masakan nenek di rumah yo. Haluskan bumbu dan potong kecil bahan pelengkapnya. Kemudian tumis dengan api kecil. Nah, kalau sudah tercium aroma sedap, langsung aja disusul dengan salak mudanya. Oseng terus yo, biar gak mudah gosong. Nah, kalau sudah harum dan salaknya berubah warna menjadi kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Asik! Nah, iki boloku kabeh, oseng salak nome sudah mateng. Ayo, cuma bareng-bareng, monggo Bu. Ayo, makan lagi, biar badannya sehat dan kuat. Masakan yang satu ini benar-benar unik yo anak negeri. Nah, kalau di rumah sudah ada yang pernah coba belum? Ternyata enak loh, dimakan dengan nasi panas seperti ini. Auto nambah terus yo. Rasa dari oseng salak nom ini itu ada pedesnya, manis, dan juga ada sepetnya. Itu didapat dari salak yang masih muda ini. Nah, ternyata salak ini mengandung banyak kalium yang cocok untuk kesehatan jantung. Dan karena kita sering makan banyak salak, ini cocok banget untuk pencernaan kita. Wah, manfaatnya oke, enak rasanya Bu ya. Cak, tindak nih Cak. Anak negeri, ayo sini bantu aku bersih-bersih ladang. Kebetulan sekali, aku, Dek Dita, dan Dek Dava, serta Pak Lek Bule itu sudah membersihkan tanaman bawang sebelum masa panen tiba. Biar hasilnya maksimal, tanaman-tanaman bawang ini harus rutin dibersihkan dari tumbuhan benalu seperti rumput yang satu ini. Panas banget ya. Yep, kayak. Shh, jangan sampai Dek Dita dan Dek Dava tahu yuk. Panas-panasan ya. Wah, sejuk selir. Emang paling pas kalau istirahat di bawah pohon seperti ini. Angin sepoi-sepoinya bikin ngantuk. Tidur bentar Waduh, apa ini mau? Loh, kok abang-abang ini lagi? Loh, kok Yono itu? Apa ini? Wah, ini tunggalnya Yono ya? Kok
Jepangan ora ya? Wah, jajal lah. Loh. Kok seger ya anak negeri? Ada yang tahu buah apa ini? Weh, ini pada panasan iki kok malah enak-enakan. Mam dhewe. Jan enak loh iki. Bukae sampai belepotan iku lho. Wah. Ancen iki kena dimasak. Loh iya ta? Mas. Makanya kok Iso. seger banget ya? Loh, ancen iki iso dimasak. Enak iki lah dimasak. Panas apa? Panas, panas ya. Parep. Yo. Wah, cek panas ya kok ya. Ternyata ini yang dinamakan terong tengger ya anak negeri. Suburnya tanah di lereng Semeru ini membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sini. Salah satunya terong tengger ini. Yaps, lahan pegunungan dengan cuaca yang sejuk dan tanah vulkanis yang subur dapat mendorong tanaman terong tengger ini untuk berbunga sehingga menghasilkan buah yang maksimal. Wah, gokrak malahan. Aduh, jangan wis diwara sing hati-hati kok. Duh, apa sih yo? Malah jatuh. Tapi nggak apa-apa wis. Demi terong tengger yang seger ini. Karena Dek Dita juga sudah janji mau buatin masakan yang berbahan dasar dari terong tengger ini. Iki. Enak banget. Wah, tambah akeh ya. Tambah akeh. Iya iku. Ha iku wis cukup ah. Cukup iki wis. Ya wis yo. Ayo. Boloku kabeh, mumpung lagi di Ranupani nih, kita mau ngolah salah satu olahan yang unik, yaitu terong tengger isian endok dadar. Nah, ini udah kita siapkan berbagai macam bumbu-bumbu dapurnya. Sekarang kita eksekusi terlebih dahulu ya. Ya wes, yuk langsung dimasak ya. Wes, ayo. Yo. Nah, anak negeri, siapa sangka kalau buah yang aku makan tadi adalah jenis terong tengger. Selain seger saat dimakan langsung, terong tengger juga bisa loh diolah menjadi berbagai macam masakan. Salah satunya adalah terong tengger isi telur. Dan ini dia bumbu dan bahan pelengkapnya. Berbeda dengan terong pada umumnya, terong tengger yang buahnya masak itu berwarna merah dan memiliki bentuk mirip dengan mangga. Tapi rasanya mirip dengan tomat. Sambil menunggu aku mengambil isi buah terong tenggernya ini, Dek Dava akan menyiapkan telur untuk dikocok, sedangkan Dek Dita dan Bule bertugas mengiris bahan isiannya nanti. Nah, cuaca dingin dan sejuk di lereng Semeru ini bisa membuat kita terlena loh, sehingga mengurangi konsumsi air kita. Makanya, kita lebih rentan terkena dehidrasi. Nah, terong gunung ini mengandung banyak air, mirip dengan tomat, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi ketika berada di daerah dingin seperti ini. Iki kentangnya kan dicampur kentang iki iya, kok. iya, sekali. Yo, turun. Nah. Jadi sebenarnya terong tengger ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita manfaatkan bagian dagingnya ini nih. Nah, untuk bagian isinya ini kita sisihkan, itu juga bisa diolah. Nah, sekarang kita mau kasih isian dengan telur. Nah, ini. Nah, setelah bahan isian dan telurnya sudah siap, sekarang saatnya membakar terong tenggernya. Jangan lupa, masukkan telur kocoknya dan juga bahan isiannya. Masukkan sedikit demi sedikit yo. Pokoknya alon-alon asal kelakon. Selain terong tengger, telur juga menarik untuk sedikit diulas. Karena telur menjadi salah satu bahan makanan yang disukai hampir semua orang. Nah, kalau kalian anak negeri, apa nih masakan telur kesukaan kalian? Kalau aku sih yo, terong bakar tengger isi telur. Ini loh bolo-boloku, terong tengger isi telur dadarnya sudah mateng. Wah, gak sabar ini. Kate mangan. Yuk, mangan bareng yuk. Yuk. Ayo, dibagi. Asli ini enak tenan yuk. Perpaduan yang sempurna. Rasa segar terong tenggernya
bercampur dengan rasa gurih telur dan pedas cabai gendotnya sungguh menjadi sebuah rasa yang harmonis. Anak negeri, jadi terong tengger ini atau yang dikenal di Eropa itu sebagai Tamarillo itu mengandung vitamin A dan C. Nah, apabila dikonsumsi dengan tepat itu cocok banget untuk menyehatkan tubuh kita. Wah, dan ini setelah kita olah menjadi masakan yang khas Tengger. Pas, enaknya juga dapet banget yo. Kentangnya juga empuk. Nambah 2 kali aku. Aku 1 kali, jadi Nah, tambah nah, lagi yuk. ya. Ayo, tambah lagi. Setelah kita olah kulit dagingnya, nah sekarang kita mau olah isian dari terong tengger. Ini aku mau bakar kentangnya terlebih dahulu. Wah, penasaran kan kira-kira mau jadi apa? Wis, dibakar dhisik ya. Hei, disiapne kabeh ya? Oke wis, kita bakar. Proses pembuatan selai dimulai dengan menghancurkan buah yang sudah matang untuk mengeluarkan sarinnya. Yap, isi terong tengger tadi sengaja tidak kita buang, melainkan dijadikan bahan utama dalam pembuatan selai. Nah, ini gawe selene ya. Di. Proses. Iki beneran. Selanjutnya panaskan gula pasir hingga merata. Kemudian aduk terus sampai gula sedikit mencair. Nah, baru kemudian masukkan isi terong tengger yang sudah dihaluskan. Anak negeri, tahu dong kalau selai pertama kali muncul dan dikenal sebagai salah satu cara untuk mengawetkan buah. Nah, budaya mengawetkan buah ini banyak terjadi di negara-negara barat, yaitu buah dan sayuran yang setelah panen itu disimpan untuk digunakan pada musim selanjutnya. Nah, setelah mengaduknya selama 30 menit, akhirnya jadi juga yo. Ini nih, selai terong tengger asli buatanku. Nah, ini dia nih, yang biasa orang sebut sebagai pencuci mulut alias hidangan penutup. Maknyes yo, enak banget. Kentang panas dipadukan dengan selai terong tengger yang manis asam segar. Bener-bener top markotop. Setelah nyobain kuliner yang cukup sederhana, mesti diolahnya itu dengan cara yang sederhana, tapi rasanya ini, wah, cita rasanya, wah, enak pol. Mulai dari kentangnya yang empuk, lalu juga penambahan selainya ini menambah selera makannya. Ada manis, seger, ada sedikit asemnya ya, tapi itu yang bikin nikmat. Yo, tidak nih, enak iki. Enak yo. Enak yo. Menro nggak sih iki kentang apa? Tuh, apa? Iki jenenge kentang granola, asli di Ranupani. Lah mula kok gede-gede ngene ya? Iya, bedane kentang iki ku beda teko lainnya, soalnya lebih gede ukurannya. Ah iya, dagingnya yo daging oke. Enak toh dagingnya? Empuk lagi. Empuk ya? Udah. Ayo makan lagi. Habiskan yo. Anak negeri, masih dalam suasana kemerdekaan, aku, Dita, dan Nafa berencana untuk membuat kue bertema kemerdekaan. Berhubung bahan dasarnya berupa buah pisang, aku mau minta pisang dulu yo ke kebun paleknya Dek Nafa. Bapak hati-hati, bukan salah. Pak. Pak. Lebih pas gedang ini kok kamu tuh, Pak? Hah? Gedang ini kok temen. Temen. Iya. Kenapa? Ngapain gedang ini kilo? Iya. Oke. Ya. Tapi Pak, pulang ya, Pak. Ayo. Anak negeri, ini dia nih Pak Leknya Dek Dava, alias pemilik kebun pisang agung ini. Pisang agung memang khas Lumajang yo. Pisang agung dianggap hanya bisa tumbuh subur di daerah lereng Semeru, tepatnya di Kecamatan Senduro dan Pasru Jambe. Karena daerah ini diapit oleh 3 gunung api, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Lamongan, yang menjadikan daratan di sekitarnya itu subur. Terlihat sangar yo.
Karena buah pisang agung ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari jenis pisang lainnya. Tapi tenang, cara manennya ternyata cukup mudah kok. Tusuk-tusuk aja batang pisangnya menggunakan bambu seperti ini sampai tumbang. Awas yuk getahe ning lambi gak ilang iku. Ini ya, cilik iki. Ya. Wis kene tak patoke. Yo iki. Saya gawe tangan. Yo. Iki gono yo. Ya, wis enggak boleh. Yo, hati-hati ya. Loh. Ini apa sih? Kok tubuh kering? Iki luka lho ya wis. Lecet lho iki. Pak, niki enten di dawa, Pak. Oh iya. Ana wis ketayai digawe tombol sik. Oh niki, sakit ya, Pak? Iya. Wis tak Ya. Waduh, ada-ada aja yo. Untung aja Pak Le itu punya cara cepat dan tanggap untuk mengobati luka gores di kaki Dek Dita. Hal itu karena getah pohon pisang mengandung flavonoid, tanin, dan alkaloid sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan penutupan luka. Sudah. Semoga cepat sembuh ya lukanya Dek Dita. Asal jangan luka di hati aja. Buah yang satu ini menjadi buah terfavorit di semua kalangan. Nah, kali ini mumpung lagi di Lumajang, kita mau bikin salah satu olahan yang namanya ini nggak jauh beda dengan yang ikon di Lumajang, yaitu semeru. Nah, kali ini mau kita bikin bolu semeru. Bu, siap? Siap? Siap. Kita irisan sewu ya. Anak negeri, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa buah pisang agung yang kami dapatkan ini masih muda. Untung aja Bude itu punya buah pisang agung yang sudah mateng. Tenang, biar kue cepat selesai pembuatannya, kami sudah atur tugas masing-masing. Tugasku sepertinya yang paling berat nih. Hehehe. Oh, ini pisangnya. Nih, dan jualan. Pisang yang sudah dipotong-potong selanjutnya harus dihaluskan terlebih dahulu. Sementara itu, Bude membuat adonan dari telur dan juga gula. Kalau Dek Dita membuat adonan dari margarin yang dicampur dengan bubuk kayu manis, tepung terigu, dan juga pastinya pisang agung halusnya. Lek kon biasane pisangnya mbok gawe apa? Pisang goreng enak. Digoreng. Pisang goreng. Oh, lek aku Bosen arek. lek aku gak usah ribet-ribet ngono langsung tak pangan enak. Enak ya. Enak, Bu. Aku ngono lho. Wah, ternyata cepet juga ya. Setelah dua adonan dijadikan satu dan dicampur merata, saatnya kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, iki ada iki, ditaruh kene yo. Kan mau gawe adonan rada dadi ngono to. Anak negeri, tahu dong kalau kue bolu itu populer dan banyak disukai masyarakat Indonesia. Tapi ternyata kue yang satu ini tuh bukan berasal dari Indonesia loh. Istilah bolu berasal dari bahasa Portugis, yaitu bolo, yang artinya itu sama dengan cake kalau dalam bahasa Inggris. Iki wis yo. Ya. Oh, apa nih? Oh. Nah, ini nih yang unik dalam proses pembuatan kue bolu pisang agung Semeru kali ini, karena kami menggunakan oven tradisional. Pasir yang berada di dalam kuali berfungsi menghantarkan panas, sehingga kuenya dapat matang secara merata. Hanya saja proses pemanggangannya agak sedikit lama, yaitu sekitar 30 menit dibandingkan menggunakan oven modern. Tapi kalau soal hasil, boleh diaduk kok. Sesuai dengan semangat kemerdekaan, maka kue bolu yang sudah di oven, selanjutnya kami kasih pemanis berupa coklat yang berwarna merah dan putih. Iya anak negeri, saking asiknya, jadi lupa nih. Ini dia kue pisang agung Semerunya sudah jadi. Dan ini dia, kue bolu pisang agung Semerunya sudah jadi. Semangat kemerdekaannya merah putih membara di sini. Hah, yuk,
terima bareng-bareng ya. Yo, ini. Asli loh, ini enak banget. Wena apple. Wis toh, percaya aja. Gak cuma enak, tapi pisang agung yang dijadikan bahan utama kue ini ternyata juga sangat menyehatkan. Karena pisang agung mengandung provitamin A yang selain baik untuk kesehatan mata, itu juga sangat baik dalam mengatasi kekurangan nutrisi dalam tubuh. Bolu pisang agung Semeru ini rasanya itu manis lagi. Dan rasa dari pisangnya itu dominan banget. Nah, teksturnya itu lembut. Wah, cocok banget nih. Dinikmatin bareng-bareng. Ya apa? Enak top ya? Manisnya pas. Nah, ini udah ada pisang agung. Nah, pisang agung ini mau kita olah menjadi oseng. Namanya oseng gedang agung yang bakal kita tambah dengan ikan gurame. Waduh, ini masih mentah tapi biar enak. Nah, makanya kita olah dulu. Bu, monggo Bu. Ayo, kayak dibungkusin ayo. Nah, sementara aku mengiris tipis-tipis pisang agungnya, Dek Dita dan Dek Nafa bertugas memotong dan menghaluskan bumbu pelengkapnya. Kalau Bu Desi lagi fokus tuh urusin ikan guramenya. Yaps, penggunaan rempah asli Nusantara pada masakan memang tak pernah salah. Masakan kali ini saya jamin, wena apple wes. Yaps, karena rempah biasa digunakan sebagai penyedap masakan, tapi tahu dong anak negeri, kalau salah satu bumbu yang kami gunakan ini ternyata sangat langka dan mahal di beberapa negara lain. Salah satunya bubuk kunyit. Di negeri Matador alias Spanyol, kunyit dijual dengan harga 4 juta rupiah setiap satu mangkuknya. Wah, mahal banget yo. Jadi sudah sepatutnya kita bersyukur karena di Indonesia, kunyit dapat tumbuh subur dan melimpah. Bumbu sudah siap, pisang agungnya pun sudah diiris tipis-tipis. Tinggal dimasak, guys. Ayo, goreng yo. Panas dong minyaknya. Pisang agung kalau sudah masak, jangan ditanya manisnya. Tapi kalau masih mentah seperti ini, juga bisa kok dikonsumsi. Tapi yo, harus digoreng kering lebih dulu. Selain dioseng sebagai bahan campuran, pisang agung juga banyak digunakan sebagai bahan baku keripik pisang. Karena pisang agung memiliki sifat tahan lama dibandingkan dengan jenis pisang lainnya. Setelah pisang digoreng kering, gantian nih ikan guramenya yang harus digoreng setengah matang terlebih dulu. Nah, saiki bumbunya wae dimasuk. Oh, nah ini. Pisang ya. Oseng bumbu iris sampai harum, kemudian masukkan ikan guramenya dan juga pisang agung gorengnya. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Dan jadi deh, oseng-oseng gedang agung ikan gurame. Ikan hiu dimakan tetangga. Yang ditunggu-tunggu akhirnya mateng juga. Nah, ini nih oseng gedang agung ikan gurame. Wah, udah mateng, saatnya kita coba bareng-bareng ya. Ya apa rasanya yo? Wah, gak sabar aku. Enak banget yo. Pas alias cocok menyantap masakan yang gurih, pedas, manis seperti ini di tengah udara sejuk Lumajang. Sabar. Ini ujian. Anak negeri di rumah jangan pada ngiler yo. Biar aku ceritain aja rasanya kayak gimana. Hehehe. Untuk soal rasa nggak diragukan lagi. Oseng ini, oseng gedang agung ini rasanya itu pedasnya dapat, bumbunya juga meresap, ikannya juga empuk ya. Wah, garingnya Bu ya. Dan ternyata pisang agung ini punya
manfaat yang lebih bagus daripada pisang pada umumnya. Nah, ini mengandung provitamin A. Nah, itu cocok untuk kekebalan tubuh. Wah, enak nyihatno. Ya apa? Meneng mangane ndek kene. Apa meneh mbok kancani iki. Wah, tambah iki, tambah seger manganku. Tambah semangat, tambah